Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Havana. Saya kelas 11 IPA 1. Di sini saya mengerjakan tugas fisika dengan tema pengaplikasian konsep fisika pada alat USG di bidang kedokteran. Nah, yang pertama kita ketahui dulu tentang apa itu USG. USG adalah suatu alat dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara yang memiliki frekuensi yang tinggi, 250 kHz sampai 2000 kHz, yang kemudian hasilnya ditampilkan dalam layar monitor. Jadi, hubungan alat USG dengan faktor fisika yaitu adanya pemanfaatan gelombang ultrasonik. Lanjut lagi ke ultrasonografi medis atau sering disebut sonografi. Nah, sonografi adalah sebuah teknik diagnostis pencitraan menggunakan suara ultra yang digunakan untuk mencitrakan organ internal dan otot, ukuran mereka, struktur dan luka patologi. Membuat teknik ini berguna untuk memeriksa organ. Jadi, suka ada yang hamil, kita sering mendengar ya, mungkin kakak kita atau mama kita atau tetangga kita suka ada yang menanya, mau kemana bu, mau kemana kak, mau kemana teh. Nah, jawabnya dia mau ke rumah sakit, mau USG. Nah, setelah dia memeriksakan atau setelah melakukan USG ke rumah sakit, dia akan mengetahui jenis kelamin dari bayi yang sedang dikandung dia. Nah, jadi itu dapat disimpulkan bahwa USG itu bisa kurang lebih melihat gitu jenis kelamin bayi yang sedang dikandung oleh seorang ibu. Secara lebih jelas, USG itu singkatan dari ultrasonografi. Nah, ultrasonografi digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan diagnosa atas bagian tubuh yang terbangun dari cairan. Lanjut ke sejarah USG. Nah, pasti teman-teman ada yang sudah mengetahui tentang sejarah USG. Saya jelaskan lagi ya, tapi menurut sepengetahuan saya. Nah, sejarah USG, pertama kali ultrasonik ini digunakan dalam bidang teknik untuk radar, yaitu teknik sonar, sound navigation and ranging, oleh Langevin pada tahun 1918, seorang Perancis pada waktu Perang Dunia ke-1 untuk mengetahui adanya kapal selam musuh. Kemudian digunakan dalam pelayaran untuk menentukan kedalaman laut. Menjelang Perang Dunia Kedua pada tahun 1937, teknik ini digunakan pertama kali untuk memeriksa jaringan tubuh, tetapi hasilnya belum memuaskan. Nah, berkat kemampuan dan kemajuan teknologi yang pesat, setelah Perang Dunia Kedua, USG berhasil digunakan untuk pemeriksaan alat-alat tubuh. Pada waktu itu, Hoeri dan Bliss pada tahun 1952 telah melakukan pemeriksaan USG pada beberapa organ, misalnya pada hevar dan ginjal. Sekarang USG merupakan alat praktis dengan pemeriksaan klinis yang luas. Pemahaman mengenai sifat fisik gelombang ultrasonik sangat diperlukan dalam pemeriksaan USG. Antara lain, pertama, untuk mengetahui prinsip kerja, cara pemakaian, dan cara pemeriksaan alat USG. Kedua, untuk membuat interpretasi gambar USG dan mengenal berbagai gambaran artefak yang ditimbulkan. Ketiga, untuk memahami efek biologik dan segi keamanan dalam penggunaan alat diagnostik USG yang dewasa ini masih perlu dipantau. Dalam USG ada penghambatnya, yaitu penghambat yang umum pada pemeriksaan USG disebabkan karena USG tidak mampu menembus bagian tertentu badan. 70% gelombang suara yang mengenai tulang akan dipantulkan, sedangkan pada perbatasan rongga-rongga yang mengandung gas 99% dipantulkan. Dengan demikian, pemeriksaan USG pada paru dan tulang pelvis belum dapat dilakukan, dan diperkirakan 25% pemeriksaan di abdomen diperoleh hasil yang kurang memuaskan karena gas dalam usus. Penderitaan gemuk sangat sulit karena lemak yang banyak akan memantulkan gelombang suara yang sangat kuat. Oke teman-teman, selesai sudah tentang penjelasan saya pengaplikasian konsep fisika pada alat USG bidang kedokteran. Semoga
ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.